Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitriana Nurrahmatul Hidayah dari Universitas Negeri Surabaya. Oh ya, aku ada pantun nih. Naik perahu ke Siliwangi, pulangnya membawa rebana. Di pagi yang cerah ini, yuk kita berdiskusi dan belajar bersama. Berbicara tentang perempuan. Perempuan adalah pilar peradaban. Kalau kita berbicara mengenai perempuan, apa sih yang tiba-tiba terlintas dalam pikiran kalian? Ya, kalau dari aku, perempuan adalah sosok hebat. Sesimpel itu, dua kata, tapi penjabarannya akan sampai ke beberapa menit ke depan. Tahukah kalian mengenai Ibu Raden Ajeng Kartini? Beliau adalah pencetus emansipasi wanita di Indonesia. Zaman dahulu pendidikan mungkin kurang diperhatikan untuk wanita. Namun, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibu R.A. Kartini membuka jalan bagi wanita Indonesia untuk bisa mengenyam pendidikan setinggi-tingginya dan melakukan berbagai aktivitas yang bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan sesuai dengan porsinya. Pada zaman Rasulullah SAW, muncullah wanita-wanita hebat dan berbudi pekerti luhur misalnya. Mereka mampu memberikan manfaat bagi sesama di masa itu. Kenapa kita tidak bisa mencontohnya di masa sekarang? Dan satu lagi, sebagai contoh, ibu. Ya, salah satu wanita yang aku sebut hebat. Dari kata ibu inilah, kita akan terpikir sosok wanita yang selalu mendapatkan tempat yang sangat mulia. Seperti apa yang ditegaskan Rasulullah SAW dalam hadisnya yang berasal dari pertanyaan seorang sahabat. Ya Rasul, siapakah orang yang harus aku hormati di dunia ini? Rasul menjawab, ibumu. Kemudian dia bertanya lagi, lalu siapa? Rasul menjawab, ibumu. Kemudian lagi, ya Rasul, tanya orang itu. Rasul menjawab, ibumu. Lalu laki-laki itu bertanya lagi. Kemudian setelah itu siapa ya Rasul? Bapakmu, jawab Rasulullah. Dari seorang ibu, kita dapat lihat bagaimana peranan perempuan menjadi sangat penting untuk melahirkan dan mengasuh generasi masa depan. Menjadi pilar peradaban dalam bangsa. Melahirkan dan memperdayakan karya terbaik yang berbudi pekerti tinggi dan memiliki implementasi bagi masa depan bangsa. Ya, karya terbaik wanita adalah ketika ia mampu melahirkan putra-putri yang soleh dan solehah. Bagaimana tidak, sikap, ucapan, pendidikan perempuan akan menjadi simbolik bagaimana kualitas lingkungan kehidupan, bagaimana kualitas nurani kemanusiaan dari generasi bangsa di masa datang. Mungkin kita tidak asing dengan kalimat, jika ingin menghancurkan sebuah negara, maka hancurkanlah dulu wanita dalam negara tersebut. Kenapa demikian? Karena dari rahim seorang perempuanlah akan terlahir banyak generasi penerus peradaban. Wanita harus bisa menempatkan diri, tahu mana yang harus dijaga dan tahu mana yang harus dihindari. Jadi, di tengah tantangan zaman ini, apa yang harus kita lakukan sebagai remaja wanita? Yang pertama, jadilah wanita yang berkualitas. Kita tidak perlu terlalu terobsesi dengan gemerlapnya dunia. Manusiawi memang ketika kita tidak luput dari godaan. Tetapi, demi melahirkan karya terbaik itulah kita harus memupuk diri untuk mengambil peran dalam bidang pendidikan, keagamaan, dan memperkuat jiwa sosial. Yang kedua, jalani hari-harimu dengan positif.
Ada begitu banyak kegiatan yang bisa kita lakukan sebagai perempuan. Memasak pun dapat menjadi pilihan menarik yang bisa membawa kita menuju ke karir yang berkualitas, sebagai chef handal misalnya. Selanjutnya bisa memperbanyak membaca buku untuk menambah ilmu. Jalani hari-hari dengan positif dan jauh dari hal-hal yang menjerumuskan wanita ke arah yang negatif. Jangan sampai kita salah menentukan pilihan hingga kita tidak bisa menjadi perempuan yang baik. Mari aku, kamu, dan seluruh perempuan bangsa bersama-sama belajar memperbaiki diri, karena perempuanlah pilar peradaban bangsa yang sesungguhnya. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.